Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi kabar ASN, dan informasi pengadaan seleksi PTHK 2025. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru, di mana Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengungkapkan kategori pegawai paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu pada tahun ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan dan kategori pegawai paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu pada artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTHK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di tengah banyaknya pegawai paruh waktu yang diharapkan bisa diangkat menjadi PHK penuh waktu, di mana Kemenpan RB Rini Widiantini memberikan penjelasan penting. Kenapa Bapak Ibu? Tidak semua pegawai paruh waktu punya kesempatan yang sama. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, ada beberapa kategori pegawai yang tidak bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu. Tenaga honorer yang diangkat menjadi PTHK paruh waktu memang memiliki kesempatan besar untuk naik status menjadi PTHK penuh waktu. Namun Bapak Ibu, keputusan ini tidak datang begitu saja. Kenapa? Sebelumnya PTHK paruh waktu bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Keputusan ini bergantung pada ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Jadi, tidak ada jaminan langsung bahwa status mereka akan berubah meskipun mereka sudah bekerja dengan penuh dedikasi. Namun, ada beberapa kategori pegawai yang sama sekali tidak bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu. Berikut ini adalah daftar kategori yang dimaksud. Yang pertama, mengundurkan diri. Kedua, meninggal dunia. Ketiga, pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, memasuki usia pensiun. Dan yang kelima, terdampak perampingan organisasi. Dan yang kelima, mengalami gangguan jasmani atau rohani. Yang keenam, kinerja buruk. Dan yang ketujuh, pelanggaran disiplin berat. Yang kesembilan, hukuman penjara lebih dari 2 tahun. Dan yang ke-10, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang ke-11, terlibat dalam kejahatan jabatan atau tindak pidana. Itulah tahapan yang tidak boleh bagi tenaga honorer yang sudah terdata dalam database yang diangkat menjadi PTHK paruh waktu untuk bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu pada tahun ini. Ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB. Jika seseorang pegawai paruh waktu masuk dalam kategori di atas, maka kesempatan untuk menjadi PTHK penuh waktu hanya akan menjadi angan-angan. Pemerintah sudah menetapkan ini sebagai bagian dari regulasi yang jelas. Kenapa Bapak Ibu? Dalam hal ini pengangkatan dari pegawai paruh waktu menjadi PTHK penuh waktu tetap memerlukan proses panjang dan keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB. PTHK paruh waktu sendiri bersifat sementara menunggu ketersediaan anggaran dari instansi terkait, pemerintah, dan evaluasi kinerja yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi PTHK penuh waktu. Bagi pegawai yang memenuhi syarat Bapak Ibu, pengangkatan ini akan dilakukan melalui usulan dari PPK dan kemudian disetujui oleh Kemenpan RB dan diputuskan oleh Kepala BKN. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada ASN, meskipun pengangkatan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Dengan demikian Bapak Ibu, meski ada banyak harapan pegawai PTHK paruh waktu, penting untuk memperhatikan aturan yang berlaku, terutama kategori yang tidak bisa diangkat menjadi PTHK penuh waktu pada tahun ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan.
pada kesempatan kali ini, di mana kategori pegawai paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi PTK penuh waktu pada tahun ini sesuai ketentuan di atas bagi tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PTK paruh waktu. Untuk mengubah statusnya menjadi PTK penuh waktu harus terhindar dari ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan dalam poin di atas yang telah kami sebutkan tadi. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Inilah tahapan dalam pengangkatan perubahan status dari PTK paruh waktu menjadi PTK penuh waktu pada tahun 2025 ini. Demikian informasi Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.